Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Artati Gultom dengan NIM 52007-11070 dari Prodi Teknik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rangkaian sekuensial atau flip-flop. Perbedaan dari rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional terdiri dari gerbang logika yang memiliki output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan memakai sebuah fungsi Boole. Sedangkan rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan input-inputnya, juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian ini juga didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung waktu. Rangkaian dasar flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat atau memori. Artinya, rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Flip-flop adalah rangkaian digital yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi permanen sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Prinsip dasar dari flip-flop adalah suatu komponen elektronika dasar seperti transistor, resistor, dan dioda yang dirangkai menjadi suatu gerbang logika yang dapat bekerja secara sekuensial. Nama lain dari flip-flop adalah multivibrator atau bistabil. Ciri utama dari flip-flop adalah keluaran Q dan Q0 adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika nilai Q sama dengan 0, maka Q0 bernilai 1. Begitu pula sebaliknya. Jika Q sama dengan 1, maka Q0 sama dengan 0. Karena kondisi dua keadaan stabil ini, rangkaian flip-flop dinamakan juga dengan rangkaian bistabil. RSFF dan DFF. Flip-flop RS atau SR, set reset, merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua masukan, yang satu disebut S atau set yang dipakai untuk menyetel atau membuat keluaran flip-flop berkeadaan satu, dan yang lain disebut R atau reset yang dipakai untuk mereset atau membuat keluaran berkeadaan 0. Flip-flop ini mempunyai dua masukan dan dua keluaran, di mana salah satu keluarannya berfungsi sebagai komplement, sehingga flip-flop ini disebut juga rangkaian dasar untuk membangkitkan sebuah variabel beserta komplemennya. Flip-flop RS dapat dibentuk dari kombinasi dua gerbang NAND atau kombinasi dua gerbang NOR. D flip-flop ini berasalkan dari delay. Flip-flop ini hanya mempunyai satu masukan, yaitu D. Jenis flip-flop ini sangat banyak dipakai sebagai sel memori dalam komputer. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop SR. Perbedaannya dengan flip-flop SR terletak pada inputan R. Pada D flip-flop, inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap input yang diumpankan ke D akan memberikan keadaan yang berbeda pada input SR. Dengan demikian, hanya akan terdapat dua keadaan S dan R, yaitu S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Atau sebaliknya, S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Jadi dapat diisi. Master safe di flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang memiliki dua latch D dan sebuah inverter. Latch yang satu bernama master dan yang kedua bernama slave. Sebuah masalah yang terjadi pada flip-flop RS ada di mana keadaan R sama dengan 1 dan S sama dengan 1 harus dihindarkan. Satu cara untuk mengatasinya adalah dengan mengizinkan hanya sebuah input saja di mana DFF mampu mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya contoh dari RS atau SR flip-flop. Pada rangkaian ini mempunyai dua terminal input, yaitu S dan R.
dan juga mempunyai dua output yaitu Q dan Q0. Yang pertama, jika nilai input S sama dengan 0 dan R sama dengan 0, maka output pada Q bernilai 1 dan output pada Q0 bernilai 0. Dan jika input S bernilai 0 dan R bernilai 1, maka output pada Q bernilai 1 dan output pada Q0 bernilai 0. Jika input pada S bernilai 1 dan R bernilai 0, maka output pada Q bernilai 0 dan pada Q0 bernilai 1. Dan jika nilai input S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, maka kedua output baik output Q dan output Q0 bernilai 0. Selanjutnya adalah contoh dari D flip-flop. Pada rangkaian ini hanya memiliki satu input saja, tetapi tetap memiliki dua output. Rangkaian D flip-flop adalah modifikasi dari rangkaian RS flip-flop. D flip-flop dibuat dengan menggunakan gerbang logika NAND seperti halnya rangkaian pada RS flip-flop. Namun pada D flip-flop kita menggunakan tambahan inverter sebelum gerbang NA, ND atau NAND. Bisa dilihat pada gambar tersebut adalah contoh dari rangkaian D flip-flop. Dan rangkaian kecil tersebut adalah menggunakan clock manual. Dan di atas dia secara otomatis, kalau di sini kita harus menggantinya terlebih dahulu. Yang pertama, jika inputnya bernilai 0, maka bisa kita lihat bahwa nilai pada output pertama bernilai 0 dan output kedua bernilai 1. Begitu pula pada rangkaian clock manualnya sama dengan nilai rangkaian otomatis. Begitu pula dengan input A bernilai 1, maka output pertama bernilai 1 dan output kedua bernilai 0. Begitu pula pada rangkaian clock manualnya. Selanjutnya JKFF dan TFF. JK flip-flop mempunyai masukan J dan K. FF ini dipicu oleh suatu pinggiran pulsa clock positif atau negatif. JKFF merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacat. JKFF dibangun dari rangkaian dasar SR atau RSFF dengan menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S, serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. JK flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang dibangun untuk mengantisipasi keadaan terlarang pada flip-flop SR. Dalam prakteknya, ada kalanya perlu merealisasikan flip-flop tertentu daripada flip-flop yang tersedia. Misalnya, flip-flop yang dibutuhkan tidak tersedia atau dari SERPI atau chip. Flip-flop yang digunakan masih ada sisa flip-flop dari jenis lain yang belum termanfaatkan, sebagaimana diuraikan di depan. Flip-flop D dapat dibangun dari flip-flop JK dengan menggunakan komplement J sebagai masukan bagi K. Flip-flop D yang disusun dari flip-flop JK. T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop JK. Yang kedua inputannya dihubungkan menjadi satu. Maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output sebelumnya jika inputannya tinggi, dan outputnya akan tetap jika inputannya rendah. Flip-flop T dapat dibentuk dari flip-flop JK. Jika dengan menggabungkan masukan J dan K sebagai masukan T. Perhatikan bahwa bila T sama dengan 0, akan membuat J sama dengan K sama dengan 0, sehingga keadaan flip-flop tidak berubah. Tetapi bila T sama dengan 1, J sama dengan K sama dengan 1 akan membuat flip-flop beroperasi secara toggle. Nama flip-flop T diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger pada masukannya. Input T merupakan satu-satunya masukan yang ada pada flip-flop jenis ini, sedangkan keluarannya tetap 2, seperti semua flip-flop pada umumnya.
Kalau keadaan keluar flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu, keadaan berikut menjadi 1. Dan bila keadaannya 1, maka setelah adanya keadaannya berubah menjadi 0. Karena sifat ini sering juga flip-flop ini disebut sebagai flip-flop toggle atau berasal dari sklar, toggle, atau pasak. Selanjutnya, contoh dari JK flip-flop. Rangkaian ini adalah pengembangan dari rangkaian RS flip-flop dan mempunyai 3 terminal input J, K, dan CL clock. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ini adalah rangkaian dari JK flip-flop. Ini gabungan dari RS flip-flop. Dan ini rangkaian jika kita menggunakan clock manual. Begitu pula dengan bagian selanjutnya, jika input J sama dengan 0 dan K sama dengan 0, maka output pertama akan bernilai 0 dan output kedua akan bernilai 1. Jika input J bernilai 1 dan K bernilai 0, maka output pertama bernilai 1 dan output kedua bernilai 0. Begitu pula jika J bernilai 0 dan K bernilai 1, maka output pertama bernilai 0 dan output kedua bernilai 1. Dan pada bagian ini sangat berbeda. Jika nilai input J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka kedua output akan berkedip. Bisa jadi pada output pertama bernilai 0 dan bisa jadi pada output pertama bernilai 0 dan bernilai 1, begitu pula dengan output kedua bernilai 1 dan bisa juga bernilai 0. Mengapa terjadi demikian? Karena pengaruh dari clock tersebut. Selanjutnya contoh dari T flip-flop. Pada gambar tersebut bisa kita lihat bahwa ini gambar dari rangkaian T flip-flop. Jika nilai input A sama dengan 0, B sama dengan 0, C sama dengan 0, maka output keduanya bernilai 1. Jika input A bernilai 0, B bernilai 1, C bernilai 1, maka output pertama bernilai 0 dan output kedua bernilai 1. Dan pada input A bernilai 0, B bernilai 0, C bernilai 1, maka output pertama akan bernilai 1 dan output kedua akan bernilai 0. Begitu pula pada input A bernilai 0, B bernilai 1, C bernilai 0, maka output pertama bernilai 0 dan output kedua bernilai 1. Dan input A bernilai 1, B bernilai 0, C bernilai 0, maka output kedua-duanya bernilai 1. Dan selanjutnya, jika nilai input A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 1, pada rangkaian ini, nilai output kedua berkedip karena pengaruh input clock. Pada inputan ini bisa kita lihat bahwa pada output pertama bernilai 1, tetapi pada output kedua dia berkedip karena pengaruh dari clock. Dia bisa bernilai 1 dan bisa bernilai 0. Begitu pula pada inputan A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 0. Ini begitu sebaliknya. Pada inputan pertama dia berkedip, tetapi pada inputan kedua dia bernilai 1. Pada inputan pertama dia bisa bernilai 0 dan bisa bernilai 1. Tetapi pada output pertama dia berkedip. Dia bisa bernilai 0 dan bisa bernilai 1. Tetapi pada output kedua, dia tetap bernilai 1. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.